Gembel begini mau melamar anakku? Jangan main-main kamu. Pakaianmu saja seperti gembel, tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, pria muda seorang tukang jamu, datang ke rumah jenderal polisi dan melamar putrinya. Ia ditolak mentah-mentah dan dihina. Namun saat jamu itu diberikan, ternyata. Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Pagi itu udara masih mengembun di desa kecil Cihurip. Matahari baru merayap di balik bukit saat Gilang mendorong sepeda ontelnya keluar dari rumah kayu yang hampir roboh. Dindingnya sudah mengelupas, atap sengnya bolong, dan lantai kayunya berdecit setiap kali diinjak. Namun Gilang selalu tersenyum. Rumah itu menyimpan kenangan dengan satu-satunya orang yang pernah mencintainya tulus, neneknya. Di dapur kecil, ia membuka peti tua warisan sang nenek. Di dalamnya terdapat botol-botol kecil berisi ramuan herbal dengan warna coklat pekat, kuning kunyit, hijau lumut, hingga merah kecoklatan. Aroma jamu langsung meruap, menyelimuti ruangan, tajam tapi menenangkan. Mbah, doakan aku. Hari ini aku bakal melakukan hal paling gila dalam hidupku. Bisiknya pelan, seolah nenek masih duduk di sudut dapur sambil meracik jamu. Ia meraih botol kecil berisi ramuan paling penting, minyak akar niyama, resep langka yang hanya diturunkan untuk keturunan perempuan neneknya, kecuali neneknya melanggar aturan demi Gilang. Ramuan itu katanya bisa membuka jalur saraf yang tersumbat. Selama ini Gilang merawatnya seperti emas. Gilang memasukkan botol itu ke kantong kain di pinggangnya. Ia menatap cermin retak di samping pintu. Pakaian lusuh, kemeja memudar, celana sobek di lutut. Aroma jamu melekat di tubuhnya bahkan setelah mandi. Rambut berantakan. Wajahnya kusam. Ia tahu ia tampak seperti gembel, seperti cibiran orang selama ini. Tapi hatinya mantap. Hari ini ia akan melakukan sesuatu yang mungkin akan ditertawakan seluruh kota. Semuanya berawal dari Salwa. Gadis itu bukan hanya cantik, ia berbeda. Salwa terkenal santun, tidak pernah sombong seperti anak pejabat kebanyakan. Ia sering terlihat memberi makan kucing liar di depan rumah besar keluarganya. Kadang, Gilang melihatnya tersenyum pada anak kecil, atau membantu nenek-nenek menyeberang. Gilang mengaguminya, bukan karena parasnya, tapi karena hatinya. Ia jatuh cinta diam-diam. Setiap hari ia lewat rumah Jenderal Maman hanya untuk sekadar melihat Salwa beberapa detik dari jauh, tanpa pernah berani menyapa. Namun semua berubah ketika suatu hari Gilang mendengar kabar dari satpam gerbang. Jenderal tangan kirinya sakit parah. Katanya sarafnya putus. Dokter aja angkat tangan. Di malam itu, Gilang tidak bisa tidur. Ia terus teringat petuah neneknya tentang ramuan yang disimpan khusus untuk jiwa terpilih yang benar-benar membutuhkan. Gilang yakin, jika ramuan itu bisa membantu sang jenderal, mungkin ia tidak akan dianggap remeh lagi. Mungkin ia akan diperbolehkan mendekati Salwa. Dan dari situlah kegilaan ini bermula. Pagi itu, Gilang mengayuh sepeda tuanya melewati aspal kota. Rumah-rumah semakin besar, bangunan semakin mewah. Aroma jamu yang dihempaskan angin membuat beberapa orang menutup hidung. Namun tidak satu pun dari cibiran itu menggoyahkan tekadnya. Ketika ia tiba di depan gerbang rumah besar Pak Maman, ia berhenti untuk mengatur napas. Gerbang itu tinggi, kokoh, dan dijaga dua laki-laki berotot yang tampak tak punya waktu untuk bercanda. Gilang menahan gemetar. Selamat pagi. Saya ingin bertemu Jenderal Maman. Satpam yang lebih tua memandang dari ujung kepala sampai kaki. Kamu siapa? Penjual jamu? Nggak usah bohong, kami bisa cium aromanya. Satpam muda tertawa kecil. Bapak lagi sibuk. Pergi sana. Gilang menggeleng. Saya ingin melamar putri beliau. Satpam muda tersedak ludahnya sendiri. Satpam tua menatap Gilang seperti melihat orang linglung. Apa tadi? Saya ingin melamar Nona Salwa. Hening. Sangat hening. Lalu suara tawa pecah seperti ledakan. Anak muda, kamu ini waras. Gembel begini mau melamar Nona? Jangan main-main di sini. Ayo pergi sebelum kami lapor ke dalam.
Tapi Gilang tetap berdiri. Wajahnya serius. Matanya teguh. Satpam tua akhirnya menyerah. Ya sudah. Biar kami sampaikan. Tapi kalau beliau marah, jangan salahkan kami. Gerbang terbuka. Gilang masuk. Rumah itu sangat besar. Seperti gedung pemerintahan, bukan rumah pribadi. Setiap langkah terasa seperti memasuki dunia yang bukan miliknya. Di dalam, para art, pengasuh, dan asisten rumah menghentikan pekerjaan mereka saat melihat Gilang. Beberapa tersenyum sinis. Beberapa berbisik. Beberapa menahan tawa. Seorang pria besar dengan seragam sederhana menghampirinya. Dialah Pak Maman. Aura wibawanya begitu kuat hingga Gilang nyaris gemetar. Kamu, yang mau melamar putriku. Suaranya berat dan tajam. Gilang menunduk hormat. Iya, Pak. Dengan pakaian begitu? Dengan bau jamu itu? Ini, yang saya punya, Pak. Gelak tawa meledak dari para pekerja rumah. Namun Gilang tetap tenang. Pak Maman mendekat, memicingkan mata. Kenapa kamu merasa pantas? Karena saya mencintainya, Pak. Pak Maman hampir tertawa. Tapi tidak. Ia justru menatap tangannya yang kaku. Lalu menatap Gilang lagi. Dan dengan nada mengejek, ia berkata, kamu penjual jamu, ya? Iya, Pak. Baik. Kalau begitu, saya kasih kamu tantangan. Suara di ruangan mendadak tenggelam. Semua orang menahan napas. Pak Maman mengangkat tangan kirinya yang kaku, dingin, tak bisa digerakkan. Kalau kamu bisa sembuhkan tangan saya ini, saya izinkan kamu melamar Salwa. Semua orang terkejut. Salwa yang melihat dari tangga hampir menjatuhkan buku yang ia pegang. Gilang terpaku. Tantangan itu gila, tak masuk akal, menghina, dan mematikan. Namun Gilang hanya menggenggam botol kecil dalam kantongnya. Ramuan nenek. Ia sudah siap. Dengan suara pelan tapi tegas, ia menjawab. Baik, Pak. Saya terima. Gilang menghela napas panjang ketika tiba di depan gerbang. Dari kejauhan, ia bisa melihat betapa kontras penampilannya dengan dunia yang ia hadapi. Kemeja lusuhnya masih basah oleh keringat. Celananya sudah mulai pudar warnanya. Di pundaknya, keranjang jamu menggantung, mengeluarkan aroma kunyit, jahe, temulawak, dan kencur yang bercampur menjadi wangi khas penjual jamu keliling. Dua satpam mendekat. Mas, mau apa? Tanya salah satunya sambil menahan tawa melihat penampilan Gilang. Anu, Pak, saya ingin bertemu dengan Pak Jenderal Maman, ucap Gilang sopan, menunduk. Satpam itu langsung tertawa terbahak. Denger enggak, bro? Dia mau ketemu Pak Jenderal, katanya sambil mendorong bahu temannya. Satpam satunya, yang sejak tadi hanya memasang wajah datar, memperhatikan Gilang dari atas sampai ke bawah. Kamu siapa? Kerabat? Sales? Atau nyasar? Saya penjual jamu, Pak. Tapi saya datang bukan untuk berjualan. Saya ingin melamar putrinya, Salwa. Kedua satpam itu langsung terdiam sejenak. Lalu ledakan tawa yang lebih keras meletus. Wah, ini yang namanya mimpi kebablasan. Mas, lu sadar diri nggak sih? Aduh, ini kalau nggak kasihan, udah gue videoin buat konten. Gilang hanya menunduk. Ia sudah menduga reaksinya akan seperti itu. Tapi ia tetap berdiri tegak. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak membiarkan ia mundur. Pak, tolong sampaikan saja. Saya cuma ingin bicara baik-baik. Satpam yang pertama akhirnya berdecak kesal. Ya sudah, Mas. Biar saya laporin dulu. Tapi jangan harap banyak. Ia masuk ke pos keamanan, berbicara melalui interkom. Dari luar, Gilang tidak mendengar dengan jelas. Tapi ia bisa menebak dari ekspresi satpam itu bahwa berita tersebut membuat heboh di dalam. Tak lama kemudian, gerbang besar itu terbuka perlahan. Bukan untuk mengizinkan Gilang masuk, melainkan untuk memperlihatkan seseorang yang baru keluar dari rumah megah itu. Pak Maman. Postur tegap. Rambut mulai memutih. Wajah keras dan tajam. Seragam dinasnya tidak dipakai, tapi aura otoritasnya tetap terasa.
Tatapannya seperti bisa menembus kulit kepala. Gilang menelan ludah. Dengan suara berat, Pak Maman berkata, "Kamu yang katanya mau melamar anak saya." Gilang mengangguk pelan. "Iya, Pak." "Dengan pakaian begitu?" tanyanya. "Iya, Pak." "Dengan keranjang jamu itu?" Gilang kembali mengangguk. Salah satu satpam di belakang Pak Maman menahan tawa. Tetapi Pak Maman tidak tertawa. Ia justru melangkah mendekat, menatap Gilang dari jarak dekat. Matanya menyipit. Aroma jamu ini menyengat sekali. Ia mendengus. "Begini ya, anak muda. Kamu pikir keluarga saya ini tempat penitipan mimpi orang miskin?" Gilang mengepal tangan, bukan untuk melawan, tapi menahan diri agar tetap sopan. "Saya hanya ingin menyampaikan niat baik saya, Pak. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya sungguh-sungguh." Pak Maman mendengus keras. "Berani sekali kamu datang ke sini, bahkan berani melamar anak jenderal. Kamu pikir hidup itu dongeng? Kamu kira saya akan terharu melihat keberanianmu?" Para pembantu yang mengintip dari balkon mulai berbisik-bisik. Beberapa menertawakan Gilang, beberapa menggeleng tak percaya ada orang sepolos itu. "Jamunya kamu bawa buat apa?" tanya Pak Maman. "Saya selalu membawanya, Pak. Untuk pelanggan biasa. Tapi bukan itu tujuan saya datang hari ini." Tiba-tiba Pak Maman mengangkat tangan kanannya. Tangan yang sejak tadi tampak kaku. Sendi-sendi jarinya membengkak, kulitnya memerah. "Kamu lihat ini." Gilang mengangguk. "Ini sudah berbulan-bulan tidak bisa saya gerakkan. Saya sudah ke dokter manapun, keluar uang berapapun, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Kamu bilang niatmu tulus. Tapi apa gunanya ketulusan kalau tidak punya kemampuan?" Gilang menunduk lagi. Namun di kepalanya, kata-kata neneknya terngiang. Ilmu jamu itu bukan soal percaya atau tidak, tapi soal ketulusan tangan yang meracik dan niat hati yang memberi. Pak Maman melanjutkan, "Karena kamu terlalu berani, saya berikan tantangan." Ia mendekat satu langkah. "Kalau kamu bisa menyembuhkan tangan saya hari ini, saya akan izinkan kamu melamar Salwa." Satpam di belakangnya langsung menghentikan tawa. Gilang mengangkat wajahnya. "Pak, penyakit itu serius. Saya bukan dukun. Saya cuma belajar dari nenek saya." "Nah." Pak Maman menunjuk Gilang. "Berarti kamu tahu batasmu. Jadi pergi. Sekarang." Namun justru saat itu Gilang berkata pelan, "Pak, boleh saya lihat tangan Bapak lebih dekat?" Semua orang mendadak hening. Bahkan angin pun seakan menahan hembusannya. Pak Maman mengangkat alis, kaget sekaligus penasaran. "Kamu berani menyentuh tangan saya?" Gilang mengangguk. "Dengan izin Bapak." Pak Maman menatapnya beberapa detik, lalu mengulurkan tangan kanannya. Saat Gilang menyentuh, ia bisa merasakan panas yang luar biasa dari sendi-sendi jenderal itu. Pembengkakan, kaku, dan rasa nyeri hebat. Itu jelas sebuah peradangan akut. Gilang menelan ludah. Ia merogoh keranjangnya perlahan. Mengambil satu botol kecil berisi cairan kuning pekat, ramuan antiinflamasi yang dibuat neneknya 2 hari lalu. Semua mata tertuju padanya. "Apa itu?" tanya Pak Maman dengan nada meremehkan. "Jamu kunyit asem. Tapi ini versi yang lebih kuat, Pak. Nenek saya membuatnya khusus untuk sendi." "Apa itu bisa menyembuhkan tangan saya?" Gilang berkata jujur. "Saya tidak tahu pasti. Tapi saya yakin, ini akan membantu." Semua orang langsung tertawa terbahak. Pak Maman juga tersenyum sinis. "Baiklah, tunjukkan." Gilang membuka tutup botol. Aroma kunyit yang kuat langsung menyebar. Ia memegang tangan Pak Maman dengan lembut, lalu mulai mengusapkan ramuan itu pada sendi-sendi yang bengkak. Beberapa detik pertama, tidak terjadi apa-apa. Para pembantu sudah mulai cekikikan lagi. Satpam bersiap mengusir Gilang. Hingga Pak Maman mendadak mengerutkan dahi. Suara itu membuat semua terdiam. Pak Maman memutar pergelangan tangannya perlahan. Jari-jarinya bergerak. Rasa nyeri yang selama berbulan-bulan menyiksanya perlahan mereda. Semua mata melebar.
Satpam yang tadinya menertawakan Gilang kini mundur setengah langkah. Pak Maman terbelalak, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kenapa ini bisa bergerak? Gilang menghela napas lega. Jamu nenek saya, Pak. Itu saja. Pak Maman menatapnya lama. Sangat lama. Antara tidak percaya, marah, dan takjub bercampur jadi satu. Rumah megah itu yang sebelumnya penuh suara tawa kini berubah menjadi sunyi. Sunyi yang penuh rasa takut dan hormat. Suasana di halaman rumah megah itu hening seperti kuburan. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Bahkan napas para satpam pun seolah terhambat di tenggorokan. Semua mata terpaku pada tangan Pak Maman yang kini dapat digerakkan dengan leluasa. Padahal beberapa menit lalu senti-sendi itu tampak seperti batu keras yang sakit disentuh sedikit saja. Pak Maman memutar pergelangan tangannya lagi. Lebih kuat kali ini. Tidak ada rasa nyeri. Tidak ada kaku. Tidak ada pembengkakan. Ia mengangkat kedua alisnya tinggi, wajah kerasnya berubah menjadi ekspresi kebingungan yang sangat jarang terlihat pada seorang jenderal. Gilang, suaranya melemah, nyaris bergetar. Apa yang kamu lakukan barusan? Gilang menunduk hormat. Saya hanya menggunakan ramuan nenek saya, Pak. Itu saja. Para pembantu di balkon berdesakan untuk melihat lebih jelas. Beberapa menutup mulut tak percaya. Beberapa saling berbisik seperti baru saja menyaksikan keajaiban dari zaman dahulu. Satpam yang tadi menghina Gilang kini berdiri kaku, seolah takut disentuh karma karena sudah terlalu banyak menertawakan orang yang salah. Sekitar 3 detik hening. Lalu terdengar suara dari dalam rumah. Ayah, ada apa ini ribut-ribut? Suara lembut namun tegas itu datang dari dalam ruang tamu besar yang pintunya terbuka. Dari balik tirai mewah, seorang gadis muda melangkah keluar. Salwa, putri Pak Maman. Wanita yang selama ini diam-diam dikagumi Gilang dari jauh. Dari saat-saat ia membeli jamu untuk ibunya yang sedang sakit. Dari cara ia menunduk sopan setiap kali melewati kerumunan orang. Dari senyum ramah yang tak pernah dibuat-buat. Hari itu, ia tampil mengenakan gaun santai berwarna biru langit. Rambut panjangnya terurai, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Tapi kecantikannya justru memancar alami. Gilang langsung menegang. Salwa memandangi ayahnya, lalu menatap Gilang dengan bingung. Ayah, kenapa tangannya? Ia mendekat, lalu memegang tangan ayahnya dengan kedua tangan. Ayah bisa menggerakkannya? Bukankah dokter bilang? Dokter bilang tidak bisa, potong Pak Maman, masih terkejut. Tapi anak ini, ia menunjuk Gilang. Anak ini melakukan sesuatu. Salwa menatap Gilang. Sebuah tatapan yang tidak menghina. Tidak meremehkan. Justru penuh rasa heran dan ingin tahu. Gilang menunduk, tidak sanggup menatap balik. Pak Maman tiba-tiba berkata keras, masuk ke dalam. Semua orang terkejut. Gilang memandangnya. Saya, Pak. Ya, kamu. Masuk ke dalam, bentak Pak Maman. Satpam yang tadi hendak mengusir Gilang langsung membukakan pintu lebar-lebar. Wajahnya berubah dari angkuh menjadi takut. Gilang melangkah masuk dengan hati yang berdebar kencang. Rumah itu terasa seperti dunia lain. Lantainya marmer mengilap, dindingnya penuh lukisan, aroma parfum mahal memenuhi udara. Sementara itu, Pak Maman memanggil keras. Salwa, kamu ikut ayah. Salwa mengangguk dan mengikuti keduanya masuk ke ruang tamu besar. Di ruang tamu megah itu, Gilang duduk di sofa panjang yang harganya mungkin lebih mahal dari seluruh harta bendanya. Tangannya gemetar. Keranjang jamu diletakkan di lantai. Tampak tidak cocok berada di ruangan super mewah seperti itu. Pak Maman duduk di depannya, menatapnya lekat-lekat. Ceritakan padaku, katanya. Bagaimana kamu bisa menyembuhkan tangan ayahmu? Gilang menelan ludah. Bukan ayah saya, Pak. Nenek saya yang mengajar. Beliau peracik jamu terkenal di kampung. Banyak orang datang ke rumahnya untuk minta obat. Tapi, tidak semua ramuan bisa bekerja. Kadang butuh waktu. Kadang orangnya sendiri tidak cocok. Dan ramuanmu cocok untuk saya? Tanya Pak Maman. Saya hanya mencoba, Pak, ujarnya jujur. Tapi saya tidak menjanjikan apapun.
Salwa yang duduk di samping ayahnya memperhatikan setiap kata Gilang dengan saksama. Tidak ada rasa jijik. Tidak ada tatapan meremehkan. Yang ada hanya rasa penasaran yang tumbuh semakin besar. Pak Maman menghela napas panjang. Anak muda, kamu tahu tidak betapa beraninya kamu datang ke rumah ini? Saya tahu, Pak. Kamu tahu tidak apa risikonya datang untuk melamar putri saya? Gilang mengangguk lagi. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, Pak. Tapi saya sudah lama mengagumi Salwa. Saya tidak ingin menyembunyikan perasaan itu. Salwa menahan napas mendengarnya. Pak Maman mengetuk meja 2 kali, lalu bersandar ke belakang. Keberanianmu memang tidak masuk akal, katanya pelan. Tapi apa yang kamu lakukan barusan, itu membuat saya tidak bisa menganggapmu remeh. Ia meluruskan punggungnya. Suaranya menjadi serius. Kau tahu tantangan saya tadi? Saya bilang jika kamu bisa menyembuhkan tangan saya izinkan kamu melamar Salwa. Gilang mengangguk, menunggu kata-kata berikutnya, yang bisa menjadi hidup atau matinya harapan itu. Pak Maman menatap tangan kanannya yang kini sudah bisa menggenggam, lalu kembali memandang Gilang. Saya adalah seorang jenderal. Saya tidak suka menarik kembali kata-kata sendiri. Hati Gilang melonjak. Namun sebelum ia sempat merasakan harapan itu tumbuh sempurna, Pak Maman melanjutkan. Tapi untuk menikahi putri saya, kamu perlu lebih dari sekadar satu keajaiban kecil. Gilang membeku. Salwa menatap ayahnya, cemas. Pak Maman menunjuk Gilang dengan jari telunjuknya. Mulai hari ini, kamu belum layak. Belum. Gilang mengangguk pelan, menerima kenyataan itu. Tapi, lanjut Pak Maman, saya tidak menolakmu. Salwa menoleh cepat. Gilang mendongak. Mulai hari ini, kata Pak Maman, kamu akan saya uji. Apa maksudnya, Pak? Tanya Gilang. Kamu boleh datang ke rumah ini. Kamu akan saya lihat. Saya akan menilai apakah kamu memang jujur, tulus, dan pantas mendampingi putri saya. Ruangan itu mendadak terasa jauh lebih cerah bagi Gilang. Namun Pak Maman menambahkan satu kalimat yang membuat semuanya menjadi lebih menegangkan. Tapi ingat, sekali saja saya menemukan kebohongan, kepalsuan, atau kelicikan dalam dirimu, bukan hanya kamu dilarang mendekati Salwa. Ia menatap tajam, dingin seperti baja. Kamu tidak akan pernah berjualan jamu di kota ini lagi. Gilang menunduk dalam. Firasatnya mengatakan, tantangan ini baru dimulai.